warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji tentunya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk kembali bersua dalam majelis ilmu persembahan TV Peduli. Tak lupa salawat penuh cinta kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah segala keberkahan tercurah bagi keluarga beliau, para sahabat, dan tentunya bagi kita seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya Ika Merdeka Sari menemani layar kaca televisi Peduli dalam program acara Komisi Khusus Islami. Temanya menarik sekali dengan narasumber yang luar biasa. Kita ucapkan selamat datang Bapak Abdullah SAG MPD Ketua Basnas Kota Parepare. Assalamualaikum. Di Ketua Forum Mubalik ya, dan juga perwakilan dari Badan Amil Zakat juga tentunya Pak Ustaz ya. Baik, ini kita akan mengulas tema seputar bahaya syirik seperti itu. Dan tentunya ini kadang kita tidak merasa bahwa ini masuk dalam klasifikasi dosa syirik. Nah ini dia, mohon petunjuk. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa TV Peduli yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami senantiasa kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan Islam itu yang dititipkan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman tentu kita sangat berat untuk melaksanakan perintah Allah dan tentu sangat susah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa TV Peduli yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini singkat kami membacakan salah satu ayat dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni selain daripada dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Kalau kita membaca dan merenung dan menganalisa ayat Allah ini, Allah begitu marahnya ya, kepada seorang hamba yang memperduakan dirinya. Mungkinlah ini salah satu juga sifat Allah yang biasa dimiliki oleh seorang makhluk, apakah itu seorang perempuan atau seorang laki-laki, tidak mau diperduakan. Iya, iya. Tidak ada istri yang mau diduakan. Ya, tidak ada suami yang mau diduakan. Kali ini salah satu sifat fitrah seorang makhluk karena diciptakan oleh Allah dan juga Allah tidak mau diduakan. Dan kalau kita merenungi tentang kalimat ini, kita harus memang senantiasa bertumpu kepada hanya semata-mata mencari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita bergantung dan banyak berharap selain daripada ampunan dan selain daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala aktivitas kita, segala apa yang kita lakukan tidak lain merupakan bukti karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang bisa kita lakukan kecuali dengan
karunia Allah. Maka setiap dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, selalu merasa bahwa kita ada di tempat ini, kita bisa melakukan hal ini disebabkan karena adanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini sebenarnya kalau kita membuka dan belajar lebih dalam lagi Pak Ustadz seputar syirik ini kan ada syirik besar, ada syirik kecil, bahkan tidak sedikit ada yang sifatnya bid'ah, bahkan ada yang masuk dalam kategori maksiat. Nah, ini sebenarnya indikator-indikatornya seperti apa? Kan ada juga yang bilang, oh kalau dosa kecil, dosa besar. Nah, ini mohon pencerahan kepada saya dan juga pemirsa di rumah. Jadi ada beberapa pendapat. Memang ada syirik besar, syirik kecil. Yang besar ini kan sudah nyata. Misalnya seseorang menyembah selain Allah, dia menggantungkan segala urusannya, segala hendaknya kepada selain Allah. Sebenarnya seperti yang dilaksanakan oleh orang-orang musyrik terdahulu, ya, menyembah patung, pada tali pohon-pohon besar, ya, yang dianggap bisa membantu, menolong, atau meyakini percaya adanya roh-roh, ya, bisa memberi pertolongan. Itu bisa merusak daripada akidah kita. Itu bisa dengan mudah kita ketahui, dengan mudah kita cegah, karena nampak dengan jelas. Tapi yang sangat berbahaya adalah syirik kecil atau syirik yang tersembunyi, ya, yang seperti yang dikenal dalam kitab buku tasawuf adalah syirik khafi. Syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi. Salah satu contoh diantaranya misalnya riya, riya pamer. Nah, orang menganggap biasa-biasa saja, padahal menurut pandangan agama itu merupakan perbuatan syirik. Kenapa dianggap syirik? Karena dia menginginkan ada harapan mendapat sanjungan, mendapat pujian dari orang lain. Misalnya saya pakai baju ini deh, kenapa kalau pengantin nanti dia orang cantik, mahal, ya, modelnya bagus, itu ada pengharapan yang ingin mendapatkan pujian, penghargaan selain daripada Allah, tanpa kita sadari. Ya, seperti itu. Jadi ini perlu sangat hati-hati karena kita mungkin setiap hari kita melakukan hal ini tapi kita tidak sadari. Ya, tidak sadari bahwa Allah itu sebenarnya tidak senang, ya. Di segala yang kita lakukan sudah sesuai dengan mengharap ridhanya Allah, jangan mengharapkan pujian dari orang. Ya, itu dia. Ya. Kemudian yang kedua adalah sum'ah. Senang memperdengar-dengarkan ibadah, misalnya, saya sholat sunat, saya bangun tengah malam sholat malam. Itu seakan-akan dia orang merasa bangga untuk menceritakan, menyampaikan kepada orang lain tentang amal ibadah yang telah dilakukan. Bang, itu izin saya potong Pak Ustadz. Kan tidak sedikit nih ya, tidak sedikit di media sosial kita. Kadang-kadang ada juga yang alhamdulillah 2 rakaat selesai. Kan gitu ya bahasanya. Tidak sedikit juga ada yang mengatakan bahwa amalan hangus gara-gara status, kan gitu. Tetapi tidak sedikit juga, ya saya begitu, saya misalnya bersedekah, kemudian saya posting di Facebook saya dengan tujuan memotivasi. Nah, mohon pencerahan Pak Ustadz, ini seperti apa sebenarnya? Jadi ini banyak harus kita hati-hati karena syirik dengan syirik itu beda sedikit saja, tipis ya. Lebih harus dibelah rambut menurut ulama kita. Jadi tadi saya kan tujuan saya posting ini kan untuk memotivasi orang. Tapi apa bisa meyakini bahwa di dalam hati Anda tidak ada rasa bahwa orang teman saya itu tahu bahwa saya ini melakukan ibadah. Ini saya ini apakah murni, ya? Apakah murni? Kalau ada itu muncul, maka secara tidak langsung dia menghapus sendiri pahala yang dia lakukan. Ya, sekalipun amal ibadah di situ malam penuh, pada siang hari diceritakan dengan ada rasa bangga, ada rasa senang cerita kepada orang lain, karena orang lain temannya mendapat sanjung, mendapat sebagainya, maka itu bisa merusak daripada kualitas ibadah kita. Oke. Nah, ini tadi beberapa contoh yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz seputar syirik itu sendiri. Kita kembali ke tanah air. Ini kan fenomena khususnya kita masyarakat Bugis Makassar yang kaya dengan kearifan lokal, kebiasaan, adat budaya, pesan leluhur. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Ini kita kembali memasukkan esensi kita sebagai seorang muslim, tapi saya sebagai cucu kadang-kadang ya
itu wah ini kan, dan tidak sedikit kakek nenek kita, datuk kita tuh kalau tidak melakukan kayaknya mestinya mana begitu. Nah seperti apa nih Pak bicara? Iya, sama dengan tradisi-tradisi kita di khususnya dari Bugis ya. Misalnya habis Lebaran, ya biasa ada semacam syukuran. Kemudian dengan maksud pahalanya itu diadakan kepada orang tua almarhum almarhumah. Itu tidak ada masalah. Ya, masalah yang menjadi masalah itu bahwa kalau dia katakan kalau saya tidak melakukan ini, saya bisa jadi kualat. Ya. Itu kata-kata yang sudah sangat familiar. Betul. Jadi kadang di tengah-tengah masyarakat kita ini, kalian tidak bisa membedakan mana agama, mana budaya. Ya. Misalnya merasa berdosa sekali kalau dia tidak menyembelih kambing satu sapi pada saat hari ke-7 orang meninggal. Tapi kalau tidak sholat biasa-biasa saja. Nah, ini yang perlu diluruskan. Ya. Padahal maksudnya orang ulama kita dahulu itu kenapa tidak mencegah dari dulu, karena maksudnya itu kan orang yang menyiapkan makanan itu adalah persiapan orang yang telah memperbaiki batu nisan. Setelah kembali kan jelas dikasih makan. Kemudian dengan niat bahwa dia dengan bersedekah menampak pahalanya kepada almarhumah. Jangan dijadikan bahwa kalau saya tidak lakukan ini saya berdosa besar, ya artinya seakan dia lebih besar dosanya kepada orang lain kepada Allah. Sementara dia salatnya tidak rajin, tapi itu yang ditamakan. Itu perlu menjadi PR kita. Masih ada keluarga kita, masyarakat kita yang seperti itu. Iya, ini juga terkait dengan masih ada yang dalam konteks di KTP sih Muslim. Ya, tetapi kita bahas sedikit seputar wasaniyah atau animisme. Nah ini dia. Ini kan kita tidak boleh menutup mata, tidak usah jauh-jauh. Di wilayah kita sendiri saya yakin masih ada. Bagaimana dalam artian kita berbicara lebih besar Pak Ustadz, Bapak sebagai Ketua Forum Balik dan teman-teman tokoh agama mungkin memberikan pencerahan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita ya. Ya memang sangat tidak bisa kita mengatakan tidak ada. Ini masih ada di tengah-tengah masyarakat kita yang punya keyakinan seperti menyimpang undang-undang pusaka. Jimat-jimat. Simpan jimat-jimat. Kalau orang kita dulu buat perang itu biasa untuk diberikan semangat. Iya. Makanya bikinkan jimat. Iya. Nah, sekalipun itu saja basmalah, tapi karena keyakinannya kepada Allah, dia sehingga dia bisa selamat dari peperangan. Akhirnya dijadikanlah sebagai pusaka itu ya. Ya, tapi ini hati-hati kita tetap meluruskan. Itu adalah kalau memang itu segala sesuatu karena izin Allah. Ya, segala sesuatu karena izin Allah. Jadi kalau misalnya dikasih jimat oleh gurunya itu betul ampun. Artinya karena izin Allah, karena keyakinannya. Tapi kita ini sebagai generasi yang milenial ya sekarang ini bukan berarti menghilangkan keyakinan kita. Artinya harus memperkuat keyakinan kita kepada Allah bahwa segala sesuatu dari Allah. Janganlah ada yang kita yakini lebat besar kekuatannya, besar manfaatnya ketimbang pemberian Allah Subhanahu. Itu yang harus kita hati-hati. Ya, kapan tidak itu bisa dianggap kita musyrik. Tapi memang musyrik ada musyrik yang tidak diampuni oleh Allah, seperti mati sebelum tobat. Ya, dia memperdoakan Allah kemudian yang meninggal itu tidak diampuni oleh Allah. Kemudian ada yang bisa diampuni oleh Allah seperti tadi sini kita saat ini. Artinya tetap dia rajin beribadah, salatnya bagus, puasanya bagus, tapi ada perbuatan yang lain itu mungkin masih bisa diampuni oleh Allah SWT. Tapi ada juga perbuatan yang dihentikan oleh Allah seperti orang menzalimi orang lain. Biasa Allah itu turun tangan untuk menghentikan perbuatan itu. Jadi memang dalam hati sangat kita masih banyak PR kita. Hati memurnikan ketaatan kepada Allah itu luar biasa. Ya. Tapi bukan berarti sama dengan membalikan telapak tangan. Ya. Seperti di kampung-kampung kita, kalau orang-orang tua kita sudah menjadi budaya itu kebiasaannya. Ya. Kalau kita menghentikan, istilahnya marahnya luar biasa. Artinya nalar mati. Ya nalar mati kalau dihentikan. Jangan begitu.
pasti kita akan berperang dengan orang tua, dengan orang kita, keluarga kita, pasti kita bermusuhan. Karena dia sudah menjadi budaya dan sangat dipegang teguh itu. Begitu sangat diagung-agungkan. Ya. Jadi cara untuk menggeser itu adalah dari generasi ke generasi. Ya, karena memang itu bedanya pemahaman orang tua kita dulu dengan sekarang ini. Orang tua kalau sudah mendengarkan dari gurunya misalnya, dari ulamanya, dia laksanakan tanpa dia berpikir apa sebabnya. Pokoknya dia taat. Sami'na wa ta'na. Ya. Kita ini generasinya sekarang terbalik. Sudah jelas dalilnya, sudah jelas ayatnya, hadisnya, terus kita ragu. Sudah ragu, tidak mengamalkan lagi. Nah, ini yang menjadi parah kan? Ya, orang tua kita dulu memang kurang ilmunya, tapi keyakinannya kuat dan dia pegang itu. Makanya yang heran kita orang tua kita dulu, istilahnya apa dia ucapkan selalu jadi nyata. Kenapa? Karena tidak berbohong. Ya. Kemudian dipegang teguh ilmu yang disampaikan oleh guru. Artinya ada keyakinannya kuat dan diamalkan. Ya, yang sekarang yang jadi masalah adalah sudah tahu, sudah paham, tapi tidak diamalkan. Ini yang jadi masalah. Ya, ini masalah. Harus kita senantiasa berupaya untuk bagaimana kita betul beribadah kepada Allah itu. Begini ya, saya pernah mendengar seorang bijak mengatakan, sesungguhnya kalau kita menghayati namanya kata-kata ikhlas. Kata-kata ikhlas itu dalam ayat seakan-akan kita melaksanakan suatu pekerjaan, bukan kita mengerjakan. Tapi itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita tidak menggunakan tenaga kita. Cuma kita renungkan ya, saudara kita pemirsa, coba kalau kita bekerja sesuatu dengan ikhlas, seberat apapun itu pekerjaan, kita tidak merasa capek. Kenapa? Karena ada bantuan tenaga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan bukan kita yang bekerja. Tapi coba kita bandingkan dan kita bekerja dengan sangat terpaksa. Sekeringan apapun itu pekerjaan selalu terasa berat, selalu terasa capek. Kenapa? Tidak ada keikhlasan. Makanya dalam melaksanakan amal ibadah itu disebutkan keikhlasan. Salat dengan ikhlas, puasa dengan ikhlas. Kalau orang puasa dengan ikhlas tidak merasa lapar. Ya. Tapi coba kalau puasa dengan sangat terpaksa, luar biasa, baru setengah hari, kayaknya tidak bisa lagi kalau bapak. Kenapa? Terasa berat. Ya. Kan itu kuncinya kalau ingin rileks dan happy melaksanakan amal ibadah atau pekerjaan aktivitas apapun, kerjakanlah dengan ikhlas. Baik, ini sebelum kita jeda, sedikit saya sampaikan pertanyaan yang masuk seperti ini Pak Ustadz. Saya ini adalah seorang muslimah dan tergabung dalam komunitas muslim dan muslimah seperti mahasiswa. Mengikuti sebuah program akselerasi yang mana waktu itu menggabungkan beberapa utusan dari berbagai universitas, dan ada di antaranya itu dari saudara kita dari beragama berbeda. Nah di sini dikatakan bahwa ketika jam ada waktu diberikan di satu tempat tersebut, itu saya menjalankan ibadah saya dan teman saya itu juga menjalankan ibadahnya, dan ada yang membaca kitab suci masing-masing. Saya pribadi sebagai muslim itu agak lain, merasanya mungkin agak berbeda seperti itu ya. Ini apakah masuk dalam kategori syirik kecil Pak Ustadz? Karena ini kan program memang tidak ini, karena dianggap sebuah komunitas yang mempersatukan perbedaan mungkin, tetapi mungkin dia merasa agak sedikit janggal karena saya melaksanakan ibadah saya, dia juga seperti itu, dan mungkin ada suara atau apa yang mungkin tidak familiar. Bagaimana? Kita selalu melihat dari sesuai kondisi situasi dan kondisi yang ada ya. Jadi kita sebagai hamba Allah yang diberi amanah, semuanya manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia juga melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing, tentu dengan keyakinannya itu akan berbeda Tuhannya ya. Jadi kita sebagai orang muslim yang paling moderat barangkali ya. Karena kita selalu memandang bahwa semua itu adalah ciptaan Allah satu. Ya. Jadi dia berdasarnya dia memeluk agama itu karena Allah. Ya, kita tetap menghargai, bukan kita menghargai dan mencintai saudara kita lain agama, bukan karena kita mau mengagumi agamanya, keyakinannya, cuma kita menganggap bahwa itu ciptaan Allah. Jadi kalau kita selalu melihat bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah, maka tidak ada sedikit pun dalam hati kita untuk menyakiti itu. Ya.
Tidak ada juga menyinggung siapapun. Kenapa? Karena itu satu, kita menyinggung seseorang sama menyinggung sendiri, mencubit seseorang sama mencubit sendiri, kan seperti itu. Jadi kita misalnya dalam melaksanakan ibadah yang dimasukkan tadi, ya masing-masing kita menyelesaikan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya tentu melihat kondisi, oh mungkin ada yang bisa steril. Misalnya kalau saudara kita terlalu besar, ya kecil, ya. Kalau misalnya kita berada di tempat yang terlalu ramai, mungkin cari tempat yang agak kurang orang, supaya jangan menimbulkan tadi perasaan. Jadi ya harus apa ya, Allah itu memberikan kita pilihan. Jangan kita mengatakan bahwa saya ini kan agama Islam yang paling benar, ya. Jadi saya apapun salah, aku harus ini, ya tidak. Harus kita menghargai juga orang lain. Ya, bukan melihat dari segi agamanya lagi, melihat dari segi sosialnya. Kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu semuanya kita berhubungan dengan siapapun, saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada yang istimewa, tidak ada. Semuanya itu kita serahkan kepada Allah SWT. Ya, nantinya itu. Baik, jadi kembali lagi kepada nawaitunya. Kalau nawaitunya baik, apalagi saya rasa juga dalam komunitas itu kita malah menjalin silaturahmi dan menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, ini dia sebenarnya. Jadi orang bisa melihat, oh ternyata proses ibadah kita seperti ini dan proses kita dengan Tuhan kita seperti apa. Baik, kita jeda dulu Pak Ustadz, mohon izin saudara, Majelis Ilmu Komisi Islami masih akan segera kembali seusai jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih dalam Majelis Ilmu Komisi Khusus Islami bersama guru kita Bapak Abdullah SAG MPD. Ini kita berbicara tidak bisa dipungkiri beberapa bulan belakangan Pak Ustadz, ini kita pasti berkenaan dan selalu dikaitkan dengan situasi pandemi.
Tidak mau. Dan ini sebenarnya dalam situasi seperti sekarang sangat berbeda. Masyarakat kita, rakyat kita di seluruh dunia termasuk di Kota Parepare menyikapi situasi ini. Ada yang ya ini dari Allah, kita jalani seperti biasa, ikhlas seperti itu. Tapi ada juga berat sekali karena betul-betul menerjang segala aspek kehidupan, terutama ekonomi. Nah, ini saya ingat salah satu saya pernah membaca, mohon diluruskan jika salah, bahwa situasi dalam artian kita berada dalam ekonomi yang sudah chaos seperti itu, kemiskinan. Nah, ini kan dekat dengan kekufuran, bahkan tidak sedikit kekafiran. Nah, ini mohon petunjuk Pak Ustaz dan pencerahan kepada pemirsa di rumah. Silakan. Para pemirsa, stakeholder yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keimanan dan ketakwaan kita harus tetap ditingkatkan sekali bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Allah itu senantiasa memberikan hikmah. Ya. Cuma kadang memang kita selalu berikan rasa takut kurang rezeki, takut kehilangan nyawa, takut kurangan harta, pokoknya banyak. Pasti semua manusia punya kata-kata kita, tapi janganlah rasa takut itu sehingga menjauhkan kita dari nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah senantiasa berulang-ulang dalam surah Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Ya, nikmat yang mana lagi itu dustakan. Ya. Kita kalau jangan selalu menganggap bahwa yang dikatakan rezeki itu adalah harta. Semuanya yang diberikan oleh Allah adalah rezeki. Kita diberi kesehatan luar biasa, itu rezeki luar biasa. Ada orang baru 1 hari masuk rumah sakit harus membayar puluhan juta. Jadi kesehatan itu tidak bisa berapa nilainya itu. Ya. Jangan kita menganggap bahwa kesempatan itu bukan rezeki. Ya. Karena kita mau sholat, kalau dalam keadaan kondisi tidak memungkinkan itu, berarti kita tidak mendapat rezeki, kesempatan. Seperti negara-negara yang sementara dalam peperangan tentu beda dengan cara beribadah seperti kita. Tapi dia tidak mendapatkan rezeki, kesempatan untuk beribadah dengan baik. Jadi kesempatan juga itulah rezeki. Ya. Jadi janganlah dengan rasa takut itu melampaui rasa cinta kita itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah itu senantiasa memberikan kita luar biasa hikmah. Di dalam masa pandemi ini banyak sekali hikmah kalau kita mengambil hikmah kebaikannya. Ya. Pertama, bertambah ilmu kita. Ada orang sudah berumur 70 tahun baru tahu bahwa ternyata bisa sholat jarang, ya ada jarak. Ya, sholat Jumat bisa diganti sholat duhur, sehingga dia merasa sangat berat untuk meninggalkan sholat Jumat, memberontak dalam hatinya karena sudah sekian puluh tahun tidak pernah seperti itu. Tapi justru itulah kan bertambah ilmu kita. Kenapa? Ternyata Allah memberikan kemudahan kepada hambanya untuk melakukan ibadah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, tidak dipaksakan, tidak memaksakan. Kemudian yang kedua, memang mengajari kita untuk senantiasa ditingkatkan kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial kita. Jadi saleh secara individu, ketaatan kita beribadah kepada Allah tidak perlu diragukan lagi, tapi juga sangat dibutuhkan kesalehan sosial. Jadi aplikasi daripada nilai-nilai sholat kita diawali dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Jadi kenapa dibutuhkan kesalehan sosial? Karena kita adalah makhluk sosial. Misalnya kalau protokol kesehatan mengatakan kita sholat jaga jarak, berarti ada kepedulian kita kepada sesama kita. Ya. Ada kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Tapi kalau kita kesalehan pribadi yang mau ditonjolkan, tentu kita mengabaikan kesalehan sosial, tidak menerima namanya protokol kesehatan. Punya sholat harus rapat, ya. Contohnya perintah hadis begitu, rapatkan dan luruskan. Ya. Tapi di sisi lain ada juga kelonggaran yang diberikan oleh Allah jika ada hal-hal yang tidak memungkinkan, tidak bisa mengancam kesehatan kita. Oke. Nah ini kembali Pak Ustaz, saya ingin bertanya dan mohon pencerahan, petunjuk ya. Karena tadi mendoakan Allah seperti itu, kemudian ria saja itu masuk dalam syirik kecil. Bagaimana mohon petunjuk orang-orang yang menganggap bisa melihat makhluk halus? Iya, ini kan tidak sedikit bahwa saya punya seperti ini,
saya bisa, bahkan tidak sedikit ada yang mengatakan saya bisa melihat malaikat maut. Nah ini bagaimana sebenarnya orang-orang yang punya karakteristik yang seolah-olah mampu melihat makhluk astral seperti itu? Umumnya ya tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki ya. Jadi kita selalu berpikir positif. Hanya yang menjadi masalah orang yang kalau membohongi dirinya sendiri. Ya misalnya saya bisa melihat malaikat maut. Oh betul. Ya, apakah hanya sekedar untuk istilahnya ibaratkan penjual untuk melakukan jualannya atau gimana? Harus dipikir. Jadi kalau Allah menghendaki ya tidak mungkin. Misalnya ada diberikan kemampuan membuka penglihatan bisa melihat makhluk halus ini bisa ada. Tapi kita yang tidak bisa melihat kita bersyukur, itu suatu kesyukuran yang luar biasa. Seandainya kita Allah memberikan membukakan penglihatan kita melihat makhluk halus yang ada di sekitar kita, kita tidak bisa mengubah apa-apa. Mereka lebih banyak daripada kita. Kalau kita melewat tabe-tabe, malah jadi kayak orang tidak waras dengan orang lain. Pasti. Nah makanya kita sangat bersyukur sehingga Allah itu menghalangi penglihatan kita untuk melihat makhluk yang lain yang halus itu. Karena seandainya Allah membukakan luar biasa, kita tidak bisa kerja. Kita mau baring, adik suruh kamar itu sana. Kita mau ini ada di sana, pasti kita tidak merasa ketenangan. Ini salah satu kesyukuran. Tapi kalau ada orang yang diberikan dibukakan penglihatannya bisa melihat itu ya mudah-mudahan dia bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan digunakan untuk membuang orang lain atau mengerjai orang lain, menzalim orang lain. Mudah-mudahan dia beri petunjuk untuk bisa senantiasa istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah dan senantiasa juga meninggalkan Allah, bukan jadikan sebagai alat kebanggaan ya, sebagai bahan kebanggaan. Hanya salah satu yang membahayakan adalah sifat ujub, ya, membanggakan diri. Nah itu salah satu juga yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Dia membangga dengan amalnya. Saya sudah banyak salat ini, saya sudah banyak puasa, saya sudah banyak sedekah, saya sudah banyak ibadahku, berapa kali umur dan sebagainya. Itu artinya membanggakan amal ibadahnya. Padahal dia tidak sadar bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu tidak akan mungkin bisa terjadi dan bukan mungkin dia bisa lakukan tanpa karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa campur tangan tidak mungkin. Inilah sangat bahayanya itu sifat-sifat yang musyrik yang tersembunyi, karena itu akan meruntuhkan atau menghilangkan, menghapuskan pahala-pahala yang kita lakukan yang senantiasa kita banggakan. Wah, saya ini termasuk banyak, kemampuan melihat. Ya, termasuk kemampuan mampu melihat hal yang orang tidak bisa lihat. Ya, artinya Anda harus tingkatkan kesyukurannya bahwa Allah diberikan itu, untuk bisa melihat. Jangan digunakan untuk menjadikan kita bangga, sombong sehingga kita lalai dari kumpul dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, tapi karena seperti kembali lagi sedikit soal itu, karena kan seperti di masyarakat kita, meskipun perkembangan teknologi informasi begitu sangat berkembang, orang sudah ke bulan, ya kan? Kita masih berpikir yang seperti itu, dan tidak sedikit mungkin orang yang mungkin ilmunya sedikit seperti saya ini yang masih perlu belajar banyak, kemudian menyaksikan dan mendengarkan orang dengan statement demikian, itu kan bagaimana kita menyikapi orang-orang yang seperti itu, karena benar kan kita kan tidak tahu. Nah jadi dia bohong pun kita percaya aja gitu kan. Dan bagaimana nih Pak Ustaz? Jadi jika kita mendengarkan informasi seperti itu, ya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah boleh kita mengatakan wah ini itu ya, artinya jangan sampai kita ikut berkata menyanjung orang justru merusak orang lain. Jadi kita sama sekali dilarang oleh agama, jangan sekali menyanjung saudaramu itu sehingga dia menambah keburukannya. Sehingga dia sudah tidak baik dilakukan, tapi kita sanjung sehingga dia merasa semakin ini melakukan terus itu kekurangannya kan. Dan pasti kok luar biasa, nambah terus ya. Iya. Cantiknya kalau pakai begini ya, wah kalau lagi sama anunya yang terakhir akhirnya tambah tambah semuanya. Itu artinya menjerumuskan saudara kita ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya itu ya. Jadi kita jika mendapat informasi dan mendengar seperti itu, menurut saran saya kita mendengarkan, baru kita menghayati, memikirkan apa betul ya atau tidak ya. Artinya jangan kita ikut di dalamnya untuk ambil andil di dalamnya sampai kita juga promosikan. Dia bisa loh. Ada teman saya itu bisa, maksudnya bisa melihat makhluk. Sampai kecuali betul-betul dia
renyah, tawadhu dan istiqamah dalam menjalankan. Dari segi penampilan, Iya. bertutur kata dan memang kesehariannya seperti Iya. itu Pak Ustadz ya. Kita- Track record seperti Ya, itu. rekornya harus Iya, kita- kita kembali kalau melihat seperti itu, kalau macam ikan jangan percaya. Ya. Jangan percaya. Tapi kalau track recordnya beliau memang dari kalangan Habib dan Habaib gitu kan, ya bisa saja. Apalagi bertutur katanya dan kesehariannya yang betul-betul dekat hanya kepada Allah. Baik, sebelum kita jeda Pak Ustadz, ini ada pertanyaan, bagaimana tentang ramalan? Nah ini kan tidak sedikit, belum tahun sekian nih kiamat nih, belum lagi ada yang percaya ramalan bintang. Nah ini anak-anak muda remaja kaum milenial nih, saya bintang saya, oh Leo ini minggu ini bagaimana ya gitu. Mohon petunjuk Pak Ustadz untuk generasi kita ini, silakan. Jadi mengenai tentang ramalan-ramalan itu dampaknya kita perlu percaya ya. Ini namanya ramalan, hanya ucapan-ucapan saja. Biasanya orang tua dulu hanya dia belajar dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Misalnya biasanya kalau terjadi begini bintang akan terjadi begini. Kalau posisi matahari seperti ini, itu hanya belajar dari alam, kejadian alam yang ada. Ya tidak melalui dengan set-setnya ya, teknologi itu. Jadi kadang betul, kadang tidak. Jadi kita antara malam-malam jangan sampai kita menjerumuskan akidah kita. Ya. Seperti dulu Mama Lore mengatakan tahun sekian dunia kiamat, ternyata dia dulu kiamat. Alhamdulillah. Ya dia bisa menyampaikan bahwa akan terjadi kiamat, tapi dia tidak bisa memprediksi bahwa dirinya jadi dulu kiamat kan. Nah, itu perlu jadi pembelajaran yang sangat berharga. Mestinya dia lebih tahu bahwa akan terjadi kiamat tahun sekian, mungkin saya duluan pergi kan. Mestinya kalau dia mau paham, pasti dia sampaikan. Nah. Mungkin saya tidak akan mendapatkan itu. Jadi Ya. sama konteksnya Ya, orang dia yang bisa melihat malaikat maut, Ya. harusnya tahu dia kapan berpulang Iya, ya. berpulang. Logika sederhana. Terus dia sudah komunikasi kira-kira kapan umur saya sampai kan seperti itu. Ya. Ada nabi yang kita baca sejarah kan, ada nabi yang pernah bersahabat dengan malaikat maut. Karena kalau nanti sudah dekat ajal itu tolong sampaikan informasi. Ternyata dia sudah sampai, datang malaikat maut, tapi tidak ada informasi kita sampaikan sama saya. Wah ternyata informasinya sudah banyak, tapi dia tidak tahu. Dia rambutnya hitam dulu, sekarang sudah putih. Dulu giginya masih utuh, sekarang sudah ompong. Ternyata dia tidak tahu bahwa itu ternyata suratnya malaikat maut, dia tidak paham. Nah seperti itu. Jadi dia sudah dapat WA pribadi Dia sebenarnya. pribadi, tidak bukan dia umum kan, bukan di Sudah grup, di- bukan di grup. Bukan di grup, sudah dijapri sama malaikat maut tapi tidak benar gitu. Oh, iya. Baik, kita jeda dulu Pak Ustadz. Saudara, perbincangan saudara ini masih akan segera kembali karena ini memang perlu untuk kita simak bersama seputar syirik, karena jangan sampai kita merasa tidak melakukan, ternyata tanpa kita sadari selama ini kita laksanakan. Selesai jeda, saya masih akan segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Sudah Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anda masih di layar kaca televisi Peduli dan kita tiba di segmen terakhir. Baik, kembali lagi dengan tema kita Pak Ustadz, ini bahaya syirik bagi kita semua. Karena saya khawatir juga jangan sampai mungkin adanya ujian-ujian itu bukti daripada mungkin ada kesyirikan yang tanpa kita sadari sudah kita lakukan. Dan mohon pencerahan kepada pemirsa di rumah, silakan. Terima kasih kepada pemirsa TV Peduli Manapun berada. Jadi mari kita senantiasa mengevaluasi dan senantiasa merenungkan apa yang kita telah kerjakan, karena tidak pelaksanaan ibadah saja bisa menimbulkan syirik tersembunyi. Ya, seperti contoh saya mau sholat karena masuk surga, itu ke dalam pandangan tasawuf itu dianggap juga musyrik, syirik, bukan syirik tersembunyi, karena bukan tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau misalnya ada selain lain. Ya. Kita saja beribadah untuk ingin mendapatkan surga itu dianggap syirik. Ya. Karena itu surga makhluk Allah. Ya. Sama dengan kita. Tapi kalau kita beribadah karena pemilik segala tempat itu, pencipta itu intinya. Ya. Jadi memang di dalam tingkatan pemahaman keagamaan kita bertingkat, ya. Ada tingkatan misalnya anak-anak, ada tingkatan remaja, tingkatan dewasa. Sama halnya kalau kita anak kita yang masih kecil, kalau kita pergi ke pasar misalnya, dia pesan belikan ini, ya nanti kalau pulang. Setelah atau dia menangis, kita janji jangan menangis, saya belikan gula-gula, pasti dia diam. Ya, itu contoh ibadah anak. Sama halnya kita, kalau misalnya dijanji kalau kita melaksanakan ibadah begini dapat pahala sekian, itu selalu kita pikir, saya mau sholat ini supaya dapat pahala, saya menyumbang bersedekah dapat pahala. Artinya seakan-akan kita ibadah kita seperti ibadah anak. Akhirnya ini hadiah, baru mau rajin beribadah kan? Ya, karena memang itu harus berproses. Tidak mungkin anak kecil dikatakan, tidak boleh begitu. Ya, tidak harus begini, harus sesuai dengan tingkatan umurnya. Jadi kita ini semua beragama kepada Allah sesuai dengan tingkat pemahaman kita, harus bertingkat. Kemudian remaja tentu beda, bukan lagi untuk diberikan dulu, tapi diberi uang untuk beli, kan? Ya. Sama dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita mau senangnya beribadah kepada Allah karena mau dapat pahala yang banyak, berarti sama bagi kita dengan tingkat anak-anak tadi. Ya. Kemudian kalau kita beribadah kepada Allah karena rasa takut, itu sama dengan kita berada posisi seperti tugasnya seorang budak sama tuannya. Kalau tidak mengerjakan ini, dimarahin nanti tuan. Ya, harus kita kerjakan. Itu ibadah seperti ibadahnya seorang budak. Ya, berarti yang diharapkan oleh Allah adalah kita beribadah kepada Allah karena kita ingin mendapat ridhanya Allah. Janganlah kita sholat karena kaya, yang kita puasa berzakat karena kaya dan sebagainya. Tiada cara lain. Nanti Allah yang menentukan yang lain. Intinya adalah bagaimana kita segala sesuatunya, urusan kita diserahkan kepada Allah, dan Allah yang mengatur. Kadang-kadang dalam hidup kita ini tidak pernah terbayangkan per tahun yang lalu, tapi yang kita hadapi ternyata ya kita hadapi sekarang. Ya. Kadang kita seperti itu. Ya. Tidak pernah kita bercita jadi ini, tapi dalam perjalanan hidup kita kenapa kita jadi begini? Nah, seperti itu. Ternyata apa? Allah jauh lebih tahu bahwa ini potensi-potensi yang dimiliki oleh hamba ini yang cocok, ini yang tepat, ini yang bermanfaat. Maka
banyak. Ya, mulai seluruh isi bumi diminta. Padahal yang kita nikmati hanya sekecil, ya, hanya secukupnya saja. Jadi hanya kita minta kepada Allah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu makanya doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hanya kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Itulah kuncinya kehidupan. Tidak perlu kita perinci. Saya mau harta, mau mobil, mau rumah, tidak perlu. Nanti Allah yang sesuai kebutuhan kita. Ya. Makanya kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah kebutuhanku yang halal tanpa yang haram. Cukupkanlah kebutuhanku dengan karunia tanpa yang lain selain darimu. Itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kita selalu meminta kepada Allah dicukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan. Karena kalau keinginan sampai hari kiamat tidak pernah habis keinginan kita. Dikasih rumah 1 mau 10, dikasih mobil 2 mau 10 kan seperti itu ya. Dikasih 1 gunung emas pasti mau 3 gunung emas, seperti itu keinginan. Tapi kalau kebutuhan Allah yang meminta, oh ini hamba aku butuh ini. Mungkin kita tidak pernah bayangkan bahwa kita mendapatkan ini, tapi Allah melihat, wah ini sudah butuh ini hamba aku ini, maka saya kasih. Seperti itu. Jadi saya menjalani hidup ini tidak ada namanya keterpaksaan. Jangan terpaksa sehingga memaksakan diri untuk meraih itu, sehingga setelah tidak mencapainya kita mengalami sesuatu yang kekecewaan yang luar biasa. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita. Sementara Allah yang senantiasa memberikan karunia kepada kita, lupakan, ya terlupakan. Saya kira itu sebagai saran dan sebagai penutup barangkali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memelihara amal ibadah kita yang sampai ada terhapus dengan perbuatan-perbuatan syirik kita tanpa kita sadari ya. Misalnya contoh lagi ya, orang menyumbang di masjid ya, kalau kita sudah niatkan membantu masjid ya perlu dipikirkan kenapa tidak disebut-sebut nama ini. Karena jangan sampai disebut namanya nanti muncul rasa bangga. Kalau sudah muncul rasa bangga berarti sudah memulai nilai pahala ibadahnya. Ya, bisa saja banyak sumbangannya tapi tidak dapat pahalanya. Kenapa? Karena sudah mendapatkan pujian dari orang. Karena itu yang diharapkan. Kalau orang diumumkan sumbangannya dimaksa bangga, orang dipuji dari orang lain, itu yang diharapkan sehingga di kemudian nanti diperintahkan oleh Allah. Dicari itu orang yang dulu Anda inginkan mendapat pujian, bukan kepada saya kan? Cari itu orang membantu Anda. Cari itu orang yang Anda ingin mendapatkan pujian darinya, bisa membantu Anda. Bukan karena bukan Anda beribadah, bukan karena ingin mencari aku. Nah, itu seperti orang yang rugi nanti. Jadi intinya adalah apapun itu ya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, biar Allah yang mengatur. Karena kita sebagai manusia biasa ini adalah takdir, ini adalah jalan Allah, gitu kan ya. Saya pribadi sendiri, Pak Ustadz izin, ini adalah manusia yang pasti salahnya banyak, betul, dosanya banyak, betul. Perlu banyak sekali belajar lagi, perlu mendapatkan siraman rohani jauh lebih matang lagi seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita semuanya sehingga dijauhkan dari sifat syirik itu tadi. Karena ini dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa TV Peduli Majelis Ilmu Komisi Khusus Islami, semoga apa yang kami sampaikan untuk Anda bermanfaat bukan hanya bagi Anda tapi terutama bagi saya pribadi, karena segala yang terbaik, segala yang ada lebih yang datang, lebih yang kami lontarkan itu semata-mata hanya karena pertolongan Allah. Dan jikalau ada kesalahan dan kekhilafan yang kami ungkapkan, itu mungkin kembali kepada pribadi kami masing-masing. Akhirul kalam, billahi taufiq wabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa dalam Komisi Khusus Islami Majelis Ilmu berikutnya. Sampai jumpa.